Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kepada warga Desa Kampung Sangiang ya, Desa Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur telah hadir ya, telah hadir di tempat yang panas ini ya. Panas ini telah hadir untuk menyambut kedatangan kami dari tim Bison, yaitu tim Bapak Andra Soni ya, Andra Soni Jumiati. Nanti biar lebih lanjutnya kami langsung saja perkenalkan Bapak Rahmat Isko, sekjen dari tim Bison ya, dari tim kemenangan Bapak Andra Soni. Kami persilakan untuk Bapak Andra Soni atau yang mewakili yaitu Bapak Rahmat Isko sebagai Sekretaris Bison Indonesia wilayah Kabupaten Sekabupaten Tangerang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya. Izin dengan segala kerendahan hati saya dengan ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini saya dan tim dari Bison mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang pada siang hari ini telah berpartisipasi untuk mengikuti agenda silaturahim. Sebenarnya ini acaranya nggak terlalu formal, Bu. Ini kalau bahan sederhananya sih silaturahmi aja, Bu. Silaturahmi antara tim dari Bison dan warga Kampung Sangiang. Tanpa mengurangi rasa hormat saya dan ibu-ibu, izin perkenalkan nama saya Rahmat Isko. Kebetulan saya penanggung jawab di Kabupaten Tangerang pada keseluruhannya, Bu Jin. Hari ini kami dari tim Bison, yaitu tim untuk kemenangan Bang Andra Soni, ada 10 titik yang kami jalankan, Bu. Jadi alhamdulillah ini sudah yang ke-7, Bu. Tak lupa salam dan selawat saya haturkan kepada Kanjeng Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, rezeki sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Sebenarnya Bang Andra Soni mau datang, Bu, izin, tapi beliau kurang fit, drop, Bu. Beliau kecapean. Yang kedua, beliau mempersiapkan untuk debat kandidat, Bu. Nah, kita mendoakan untuk Bang Andra ketika di debat kandidat ini berjalan dengan baik, Bu, dan apa yang menjadi program-program prioritas Bang Andra tersampaikan, didengar, dijalankan oleh kami sebagai tim Bison, dan program itu bisa nyampe di depan pintu rumah ibu-ibu, ya, Bu, ya. Ya, Bu, ya. Saya dan tim dari relawan Bison hari ini tak lain dan tak bukan hanya ingin mengenalkan sosok Bang Andra Soni Jumiati. Ada yang tahu nggak latar belakang dari Bang Andra? Yang kalian tahu apa, Bu? Apa scroll TikTok, Shopee kali, Bu, ya? Apa yang kedua yang ibu tahu mungkin kebutuhan dapur, Bu, ya? Kalau nggak ada di dapur pasti suami udah beliin, Bu, ya, ribut terus ya. Jadi apa yang ibu pikirkan sudah saya pikirkan juga, Bu, kira-kira begitu. Jadi program Bang Andra ini ada 24, Bu. 24 program Bang Andra. Ada yang tahu nggak salah satu program Bang Andra, Bu? Semua udah pada tahu, Bu, sekolah gratis. Saya pun juga sama, Bu. Ada yang tahu nggak selain itu, Bu? Jadi ini kita diliput oleh YouTube, TV, nanti kita naikin juga, Bu, media online itu loh. Apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penyampaian
dari ibu-ibu itu bisa didengar langsung oleh Bang Andra. Kira-kira begitu Bu, sampaikan saja Bu. Kita ini ngobrol-ngobrol santai Bu, bincang-bincang ya kan. Saya ini bukan warga Banten dan teman-teman Bu, tapi ini anak muda semua Bu. Fokus kami hanya menghantarkan, mengawal dan memenangkan Bang Andra Bu. Tentu saya dan tim Bison ini mengharap doa, restu dan dukungan dari ibu-ibu pada tanggal 27 November Bu. Kalau saya dan tim Bison menganggap bahwa ketika ada perubahan di Banten, kenapa kita tidak memilih pemimpin baru Bu? Sepakat nggak Bu? Pertanyaan kemudian, kenapa kita tidak memilih pemimpin sebelumnya Bu? Ya kan? Nah, jawabannya sederhana Bu, karena tidak bisa mengandalkan program-program sosial sampai ke depan pintu rumah ibu-ibu. Benar nggak Bu? Nah, pertanyaan kemudian, pernah nggak pemimpin Banten sebelumnya memberi atau menghantarkan program-program sosial ke rumah ibu atau ke desa ibu? Ada nggak Bu? Saya ingin menanyakan aja Bu. Menanyakan aja Bu. Belum ada Bu. Kenapa belum ada Bu? Kurang tahu Bu ya? Ini kumpul-kumpul sekalian kita silaturahim Bu. Kan Islam mengajarkan kita saling bersilaturahim ya kan Bu. Jadi inilah hablum minan nas Bu. Sesama umat saling mengenal, silaturahim. Benar nggak Bu? Nah, jadi Ibu Ketua Umum Bison Indonesia Kak Ginta Febrianti Ginting dan Bang Andra menyampaikan salam hormat kepada ibu-ibu. Beliau menyampaikan hormat kepada ibu-ibu karena beliau belum bisa hadir karena kondisi kurang fit Bu. Izin sekali lagi Bu. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Jadi ada yang mau banyak Bu? Gimana Bu? Bantuan. Jadi sebenarnya ada kalau program swasembada pangan Bu. Jadi inilah yang lagi difokuskan, digodokkan oleh Pak Presiden, tapi akan dijalankan oleh pejabat-pejabat gubernur Bu. Makanya saya bilang Bu, kalau pilih Bang Andra, saya haikul yakin dia akan menjalankan amanah Pak Presiden Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Karena saya sedikit menyampaikan Bu ya, Bang Andra ini adalah kader Pak Prabowo Bu, izin Bu. Dia salah satu kader Gerindra yang memang hari ini ingin mewakafkan dirinya untuk mengabdi di Banten Bu. Nah, tujuan Bang Andra ini hanya satu Bu sebenarnya. Tujuan Bang Andra ini hanya satu Bu, karena kita sama-sama tahu Bu, Bang Andra ini latar belakangnya anak petani Bu, bukan anak orang kaya Bu. Kalau anak orang kaya ngapain kita harus milih Bu? Benar nggak Bu? Toh yang diperhatikan cuman keluarga-keluarganya, benar nggak Bu? Kalau orang yang kurang berkecukupan, dia ngerti tentang rakyatnya, dia mencium bau keringatnya, kenapa kita tidak mau memilih Bu? Benar nggak Bu? Nah, pertanyaan saya, ada nggak pemimpin-pemimpin yang bersentuhan langsung, berdekatan dengan ibu-ibu yang langsung mencium keringat ibu-ibu? Ada nggak Bu? Ada nggak Bu? Langsung saya saksikan langsung Bang Andra begitu dekat dengan rakyat. Kemarin kita di Kecamatan Sukamulia, Desa Buniayu, begitu antusiasnya masyarakat terhadap Bang Andra Bu. Saya nggak bohong Bu, benar-benar. Dan itu dipeluk Bu. Nah Bu, yang mendapat keluhan itu yaitu kekurangan air bersih Bu, dan Bang Andra sendiri terjun langsung Bu. Bayangkan Bu, jaraknya lumayan ke sawah, tapi Bang Andra sendiri turun langsung Bu. Dan ternyata itu kekurangan air Bu. Nah, pertanyaan saya, apakah di desa ibu-ibu ini kekurangannya apa Bu? Apakah kekurangan air bersih? Alhamdulillah airnya ada Bu. Jadi beras mahal Bu ya. Jadi di sini pekerjaannya apa Bu sebenarnya Bu? Petani ya.
Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pekerjanya petani, kenapa beras harus mahal? Saya juga bingung Bu ini. Petani juga Bu. Jadi saya tahu Bu. Satu-satu Bu, kalau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komaria, warga Sangyang, RT 0204. 02. Saya bekerja di sekolah SMP Selatan Timur sebagai tukang sapu. Tapi saya udah 5 tahun nggak pernah dapat uang bantuan. Nggak digaji begitu Bu? Digaji, tapi nggak dapat uang insentif. Uang tip begitu Bu? Ya. Kalau ibu nggak digaji, saya sendiri nggak tahu sekolahnya Bu. Digaji. Nggak, kalau ibu nggak digaji, saya juga nggak tahu sekolah. Digaji Bu berarti? Berarti keluhnya tip Bu. Ada yang lain nggak selain itu berarti? Banyak sih keluhannya ya. Nih minta dimurahin sembako biar rakyat bisa biar rakyat bisa makmur gitu di Sangyang ini, jangan pada kesusahan tiap kali biar nggak pada ngambil yayasan. Uangnya banyak yayasan, nah, itu hidupnya kekurangan karena kekurangan makanya ngambil yayasan. Minta tolonglah dibantu gitu biar makmur nih rakyat Sangyang gitu. Ada nih Jangan ibu siapa Bu? Ibu Komaria. Jadi yang ibu sampaikan. Siap Bu. Jadi yang ibu sampaikan tadi soal kemakmuran rakyat Bu ya, soal harga sembako ya Bu ya, ya nggak Bu ya. Jadi ibu-ibu ini kan petani, ya kan pekerja, tapi bingung, benar nggak Bu? Punya lahan tapi nggak punya modal, benar nggak Bu? Kalau nggak punya modal, nggak mungkin jalan lahannya, benar nggak Bu? Oke, nah saya akan menyampaikan apa yang menjadi keluh dan kesah dari masyarakat atau desa Sangian ya Bu ya. Apa yang menjadi pesan ibu akan saya sampaikan. Kebetulan kami punya tim Bu. Nah tim ini akan mencatat dan akan saya laporkan kepada Ketua Umum Bison dan akan disampaikan kepada Bang Andra Bu. Tentu penyampaian ini akan kami perjuangkan Bu. Ada lagi nggak Bu? Tapi penghasilan saya cuma 300.000, benar nggak Bu? Ini kan kita bicara solusi Bu. Ada nama, kalau program Bang Andra itu namanya program Tunai Karya Bu. Ada yang tahu nggak program Tunai Karya? Ibu-ibu ini harus punya karya sendiri Bu. Apa karya ibu-ibu? Misalnya ibu-ibu membuat suatu bahan yang bagus ya kan. Nah tapi bahan ini yang ibu sudah bikin, sudah buat, ibu bingung beli, benar nggak Bu? Nah itu kreativitas atau ide-ide itu memang harus ibu diskusikan atau ibu ngobrol dulu sama tim, bentuk tim Bu, bentuk tim misalnya kelompok emak-emak itu loh Bu. Nah itu ibu sampaikan nanti pada misalnya ada Pak RW, nanti Pak RW menyampaikan kita nanti ada korcam Bu, koordinator kecamatan dan koordinator kelurahan. Nah nanti mereka koordinator yang di setiap wilayah akan menyampaikan ke kita Bu, apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penyampaian kondisi masyarakat Sangian seperti ini Bu. Bagaimana solusinya, benar nggak Bu? Nah solusinya kita harus menyampaikan aspirasi ibu-ibu sehingga aspirasi itu bisa dijadikan bahan evaluasi bagi Bang Andra, sehingga ketika Bang Andra terpilih, Bang Andra akan menyalurkan atau mendistribusikan apa yang menjadi program-program ke setiap wilayah atau ke setiap desa. Melalui apa? Nanti bisa melalui pemerintah setempat tuh. Kalau pemerintah setempat tidak nyampe ke bawah, ibu sampaikan bila perlu foto
rekam itu loh. Jangan takut Bu, jangan takut terhadap siapapun Bu kalau ibu-ibu nggak salah. Benar nggak Bu? Ada lagi Bu? Nggak ada Bu. Yang ada pada kayaknya perut kosong semua Bu ya. Sama Bu, belum pada makan, kita boleh lagi makan Bu. Ada lagi nggak Bu yang mau disampaikan Bu? Ada lagi nggak Bu? Nggak usah malu-malu Bu. Pada diam semua Bu. Saya mengharapkan, meminta doa, restu dan dukungan dari masyarakat atau desa Sangian ya. Tanggal 27 November jangan lupa coblos nomor insya Allah beliau amanah. Kami sangat yakin karena beliau orangnya dari bawah Bu. Beliau ini bukan anak orang kaya yang dari atas, keluarganya sudah kaya lalu maju untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Tapi Bang Andra ini Bu, orangnya dari bawah Bu, belum punya apa-apa, tapi beliau punya tujuan yang cukup mulia, yang cukup bagus, sehingga beliau hari ini ingin mewakafkan dirinya menjadi gubernur Banten Bu. Mau nggak mau Bu, saya bukan ingin, saya di kehadiran saya dari Bison dan tim tidak memaksakan ibu-ibu, tapi dengan ridho, dengan semangat ibu-ibu yang kami harapkan, kita harus memilih pemimpin baru Bu, pemimpin yang memang dari rakyat Bu, untuk rakyat Bu, jangan pemimpin dari orang kaya untuk orang kaya Bu. Sekarang kita ini kan orang yang kurang berkecukupan Bu. Nah, kita sebagai orang yang latar belakang ekonominya rendah, yang memang penghasilannya rendah, ketika ada calon gubernur yang memang lahir dari rahim yang sama seperti kita ini Bu, yang kurang berkecukupan, tapi beliau mempunyai cita-cita yang cukup mulia, saya sangat mengharapkan kita harus memberikan dukungan full untuk Bang Andra Bu. Sepakat Bu? Sepakat Bu? Jangan sampai sepakat di sini nggak sepakat di TPS Bu, itu repot Bu. Itu Bu. Jadi Bu, ini bukan perkara kecil Bu, bukan perkara nominal Bu, tapi ini perkara bagaimana program-program pemerintah. Ibu sekali lagi saya tegaskan, ini bukan perkara-perkara kecil Bu, ini bukan perkara-perkara nominal Bu, tapi ini yang jadi perkara Bu, yang jadi perkara bagaimana cara program-program pemimpin gubernur kita yang akan datang ini Bu bisa nyampai ke ibu-ibu, bisa nyampai ke kecamatan ibu-ibu, bisa nyampai ke kelurahan ibu-ibu. Siapa yang mampu untuk mendorong program itu? Ya dari pihak kecamatan. Tapi kalau pihak kecamatan atau pihak lurah juga sama aja ya ibu harus melakukan apa? Melakukan dorongan begitu loh. Jadi jangan sungkan Bu, sampaikan aja Bu. Jangan merasa saya ini orang susah. Tapi ketika saya mengajukan ketika saya mengajukan program ini, sedangkan saya dan tim sudah melakukan sudah mempunyai mak itu loh. Ketika kita mengajukan ditolak. Terus Bu, yang penting kita usaha Bu. Usaha itu tidak akan pernah berkhianat Bu. Kalau kita punya niat yang tulus, niat yang baik, insya Allah jalan kita baik Bu. Serius ya Bu, jangan kejar duit Bu, tapi kejar kepercayaan Bu. Karena kepercayaan itu mahal Bu. Ini bukan soal pertanggungjawaban akhirat, tapi pertanggungjawaban dunia Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Ada lagi Bu? Boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Antika Dewi dari RT 03 RW 02. Gini Pak Rahmat ya. Ya. Saya punya saran. Gimana? Ya. Ya, gimana kalau misalnya ibu-ibu
kita belajar budidaya maggot. Budidaya maggot. Ya. Karena itu sangat gampang sekali, Pak. Jadi dari limbah kita kan, ibu-ibu rumah tangga banyak limbah makanan, daripada kebuang itu bisa buat Dikelola. ya dikelola. Ya mungkin nanti tiap RT atau tiap RW kita bikin nanti hasilnya di apa sih, ditampung oleh desa, misalnya desa mana gitu, Pak. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya ke Pak Rahmat atau ke Pak Adrasoni boleh diteliti gitu, budidaya maggot itu seperti apa. Insya Allah itu hasilnya bagus dan mudah. Pasti semua ibu-ibu pasti bisa gitu, Pak. Mungkin cuma itu aja, Pak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bagus, Bu. Tetapi masukan itu harus dieksekusi segera, Bu. Ya kan, Bu? Tapi kalau jadi yang Ibu sampaikan ini cukup bagus. Artinya apa, Bu? Artinya Ibu harus bahasanya ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu itu kan lebih bagus, Bu. Ibu bentuk tim, bentuk kelompok kan enak, Bu, ya nggak, Bu? Nah itu kan salah satu salah satu cara agar bisa terjawab nih, Bu, apa yang menjadi keluhan di masyarakat apa namanya, Bu? Sangian, Bu, sehingga bisa terjawab apa yang menjadi masalah dan memberikan solusi terhadap masyarakat Sangian, Bu. Toh memang kita ini sebenarnya punya kemampuan, cukup punya solusi, Bu. Tapi kadang kita lagi-lagi nggak punya modal, Bu. Itu yang jadi persoalan, Bu. Benar nggak, Bu? Nah, bagus apa yang disampaikan sama Ibu siapa tadi? Siapa, Bu? Oleh Ibu Dewi. Nah, itu salah satu karya yang cukup bagus dan bisa menjamin ekonomi ibu-ibu. Benar nggak, Bu? Nah, tapi kalau ibu-ibu tidak bisa menjalankan itu percuma, Bu. Ini cukup bagus dan insya Allah akan saya sampaikan, Bu, apa yang menjadi masukan dari ibu-ibu. Ada lagi nggak, Bu? Masuk SMK, nggak usah pakai duit. Oh, mungkin yang Ibu sampaikan mungkin nggak, Bu? Jadi kenapa nggak pakai predikat begitu, Bu, ya? Kalau dulu pakai predikat nggak di sini, Bu? Tapi diganti dengan zona, Bu, ya. Jadi anak yang berduit dia yang sekolah begitu, Bu. Anak kita. Nah, itu sudah kita sampaikan ke Bang Andra bahwa ke depan zona itu harus dihapus dan dihilangkan, Bu. Kita pakai predikat sehingga tidak lihat dia anak orang kaya, kita anak orang miskin. Toh kita tujuannya sama kok, ingin bersekolah, ingin berpendidikan kok. Nah itu, Bu, yang sudah menjadi catatan kami dan sudah menjadi temuan-temuan kami dari setiap desa yang kami datangi, Bu. Nah insya Allah aspirasi-aspirasi itu akan diperjuangkan oleh Bang Andra ketika Bang Andra terpilih. Makanya saya lagi-lagi sampaikan sama ibu-ibu. Saya sekali lagi sampaikan sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya keluhan yang seperti itu, kalau ibu-ibu punya keluhan yang seperti itu, sampaikanlah, Bu. Sampaikanlah walaupun cuma satu ayat, Bu. Jadi jangan sungkan-sungkan, Bu. Jangan ibu-ibu menahan diri bahwa saya mau menyampaikan ini tapi saya takut, Bu. Jangan pernah takut, Bu, terhadap siapapun, Bu, kalau kita benar, Bu. Ada lagi nggak, Bu? Lagi nggak, Pak? Salah satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan singkat saja pertanyaan saya. Di sana ada pertanyaan saya masalah sekolah gratis. Pertanyaan saya bukan diri saya sendiri, untuk semuanya yang punya anak, yang punya ya kan, Bu. Pertanyaan saya nih, apakah benar nanti Pak Andra sudah menjadi atau gubernur ya, Pak, ya? Insya Allah supaya jadi,
saya juga pribadi saya mendukung. Pertanyaan saya adalah apakah itu nanti sekolah itu gratis? Apakah benar? Apakah saya juga belum tahu ya kan Pak. Yang pertanyaan saya di sini memang sekolah gratis. Ujung-ujungnya masalah yang pertanyaan saya adalah masalah baju, masalah LKS itu kan itu bayar kan bayar. Nah bila mana nanti kalau udah sudah jadi itu bagaimana itu Pak? Apakah itu nanti gratis? Apakah itu apa namanya LKS bayar? Apakah tidak itu Pak itu? Pertanyaan saya cuma itu doang Pak. Nah itu yang saya pertanyakan itu semua otomatis kan orang yang sederhana gitu Pak ya. Kadang-kadang suka nggak punya beras, ya kan Pak? Untuk beli beras kadang-kadang suka pakai LKS supaya itu bayar. Termasuk saya diri saya sendiri. Benar nggak ibu-ibu? Ya. Pertanyaan saya cuma itu doang Pak. Insya Allah saya dukung. Jangan sekeluarga juga saya. Yang penting sekolah itu gratis sama masalah baju sama LKS. Itu doang. Benar nggak ibu bapak-bapak? Benar. Pertanyaan saya benar salah nggak? Ya alhamdulillah. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua ibu-ibu yang di sini ya. Ini kan kita sekolah ya, gratis masuk gratis. Tapi udah di dalamnya bayar ini, bayar itu, bayar ini. Aduh pusing ya. Seharusnya gratis, baju juga gratis ya, seragamnya. LKS juga gratis. Nah itu namanya Andara Soni namanya. Bukan yang lain. Kita pilih semua Andara Soni. Nah udah gitu baru masuk 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan. Tur itu kan ya? Karena buat nambah basic kita juga. Ya nggak ikut kita bayar. Biru apa? Bayar juga kita bayar juga ya. Udah kita mikirin sekolah ya. Karena kita kan nggak 1 doang ya tuh ya. Ada 3 ya. Ada 4 sekolah semua. Nah yang ini motor, yang ini mau TK, yang ini mau SMP. Gimana bapaknya itu Pak? Hah? Bapaknya gimana itu? Siap. Kalau kayak gitu diproses lagi lah. Ya sedikit-sedikit dari LKS bisa gratis dikit-dikit. Terus dari tur kalau diadainnya boleh diadain tapi jangan harganya sampai melonjak ya Bu ya. Ada yang mau ke Cimory sampai 500.000. Terus ya saya di daerah sini ke Cimory 500.000. Terus ke kebun binatang aja sampai 200.000. Padahal udah sampai sana kita nengok nenek-nenek, nenek moyang kita ya. Nah kita bingung. Kalau kita nggak akan di sana belum apa-apanya, kamu bingung juga. Nah boleh diadain kayak gitu, cuman harganya yang standar gitu Bu ya. Terus LKS juga di gratisin, jangan masuk pulang gratis. Nggak bisa masuk pulang gratis ya Bu ya. Mereka ke sana bayar ini, bayar itu, aduh pusing loh. Coba deh, Andara Soni katanya sekolah gratis, karena bukunya, seragamnya minimal seragam batik lah kita gratis ya. Udah kita kan juga beli juga seragam putih sama biru di pasar. Aduh ramai tuh kalau udah mau sekolah di situ. Aduh udah yang SMP, yang TK, yang SD. Nah Bu, saya cuma kayak gitu doang ya, yang saya buat ibu-ibu nih ya. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2 pertanyaan yang cukup kritis Bu. Ini kalau di bangku sekolah saya gurunya sangat sulit untuk menjawab pertanyaan ini Bu. Tapi ini saya dan Son yang memang untuk kemenangan Andra, insya Allah saya komitmen dan saya akan menyampaikan janji dan banyak buku. Saya yakin untuk Bang Abu, apapun yang menjadi penyampaian ini direkam Bu, direkam dan ini akan kita yang dekat mana salah sekolah Miriam yang jawab dan Bang Andra sendiri akan berkomitmen ketika terpilih. Maka jelaskan pada Bu semua. Kalau
pemimpin gubernur Banten sebelumnya yang mematikan rakyatnya, kenapa kita tidak mau ingin melakukan perubahan terhadap pemimpin yang baru, Bu? Kalau pemimpin yang calon gubernur Banten yang baru Bang Andra, katakanlah kalau Bang Andra yakin terhadap kalian yakin terhadap Bang mau kita terus sama-sama menghantar Anda jadi gubernur Banten. Apapun yang menjadi aspirasi ibu itu akan diperjuangkan Bang Andra. Ketika ibu-ibu tidak Bang Andra berurut, itu cuma dia. Benar nggak, Bu? Sepakat nggak, Bu? Nah, apa yang diperhatikan ibu-ibu, saya menyampaikan dengan ibu. Betul, kita kan tim dari cukup dengan Bang, karena setiap kali kegiatan-kegiatan sosial yang sebelum masyarakat itu Bang Andra diri terjun langsung Bang Andra berkomunikasi kok dengan masyarakat di Tangerang. Beliau kunjungi, beliau sudah menyampaikan komitmennya, Bu. Ketika beliau terpilih, beliau akan menjawab semua pertanyaan, keluh kesah masyarakat Banten atau Kabupaten Tangerang pada umumnya, Bu. Itu, Bu, yang ingin saya mau sampaikan, Bu. Ada lagi, Bu, apa? Oh ya, Bu. Dengan Ibu siapa, Bu? Satu, saya Suciati. Saya 0302. Saya mau bertanya, Pak, kenapa saya orang kampungnya kalau birokrasi di desa saya nggak pernah dapat? Kenapa, Bu? Kalau birokrasi di desa nggak pernah dapat. BLT, Bu, ya? BLT hanya sebulan 2.000 dapat, yang 200. Tapi yang beras mah kalau di desa turun saya nggak pernah dapat. Padahal saya orang nggak punya. Saya juga jelek, Pak. Masa iya saya orang nggak punya kadang-kadang di desa. Mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat, Bu. Nggak pernah nyampe ke rumah Ibu begitu. Tapi menyumbangkan begitu, Bu. Kata Ibu tadi kan 2.000 kan? Kalau per bulan. Ya. Itu sembako dapat 200. Ya. Di desa itu kena lagi. Memang nggak pernah dapat. Nggak pernah dapat, Bu. Bantuan dari desa nggak pernah dapat, Ibu, sama sekali. Saya mah benar tuh saudara saya susah semua tapi nggak ada yang dapat. Nah, ini perhatian khusus Pak RT dan Pak RW sebenarnya yang ada di kelurahan di desa Sangiang, ya. Ini sebenarnya menjadi perhatian khusus. Nah, berhubung Pak RT ini bagian daripada tim kami nanti di Bison. Jadi Pak RT ini akan menjadi korcel yang ada di desa Sangiang, Bu. Nah, apa yang menjadi keluh kesah sampaikan nanti kepada Pak RT. Nanti biar Pak RT akan menyampaikan ke kami dan mendiskusikan, Bu. Sehingga bantuan-bantuan dari Bang Andra melalui tim Bison akan kami distribusikan. Kalau toh itu memang bantuan yang sangat diperlukan oleh ibu-ibu, ya insya Allah kami akan menjawabnya, Bu. Karena kami ini sebenarnya cukup bagus, Bu, pertanyaan itu, Bu. Tapi karena saya ini dan tim ini bukan pemerintah, Bu, ya. Tapi sudah seharusnya pemerintah daerah itu memberikan itu, Bu. Jangan sampai ibu-ibu ini melakukan pendataan. Pak RT ya kan sudah memberikan data kepada Pak Lurah, Pak Camat, tapi bantuan itu kan nggak nyampe yang Ibu sampaikan tadi, benar nggak, Bu? Nah, artinya yang diperhatikan ini cuma keluarganya aja, benar nggak, Bu? Ini real yang terjadi, ya, Bu, ya. Nah, ke depan Pak RT nanti tolong dicatat nanti, Bang, apa yang menjadi keluh kesah Ibu dan warga di sini, biar kita bisa bisa menyampaikan langsung. Kira-kira begitu, Bu, izin, Bu.
Ada lagi nggak Bu? Udah mulai panas Bu, sama Bu. Oke, baik ibu-ibu, acara ini selesai. Sekali lagi saya mengharapkan doa dan dukungan dari ibu-ibu untuk Bang Andra Sony di tanggal 27 November Bu. Itu yang saya dan tim Bison, ya, tim kemenangan Bang Andra Sony ini hanya ingin mengharapkan doa dukungan dari ibu-ibu di tanggal 27 November. Kalau ibu-ibu yakin terhadap Bang Andra, ibu-ibu harus menentukan pilihan. Jangan karena perkara hal-hal kecil tapi tidak bisa menjamin program-program atau bantuan-bantuan sosial ke depan ketika Bang Andra terpilih, ya, mau nggak mau ibu-ibu harus lebih memikirkan program yang memang jangka panjang Bu. Benar nggak Bu? Yang kedua, Bang Andra ini kan calon gubernur Bu, ya. Beliau ini kan sosok anak muda Bu, ya. Sosok anak muda yang begitu dekat dengan rakyat Bu, khususnya rakyat Banten Bu pada umumnya. Ibu-ibu harus menaruh kepercayaan penuh terhadap Bang Andra, karena beliau ini kan baru mencalonkan diri sebagai calon gubernur Banten Bu. Harus menaruh harapan penuh Bu. Harapan itu insya Allah akan dijawab oleh Bang Andra ketika Bang Andra terpilih Bu. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, di hati bapak-bapak, sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kehadiran saya adalah kehadiran Bang Andra. Ketika saya jelek di mata ibu-ibu, artinya saya menjelekkan calon saya Bu. Tapi ketika saya dinilai bagus oleh ibu-ibu, saya cuma minta satu. Jangan lupa tanggal 27 coblos nomor, insya Allah perubahan di Provinsi Banten akan terjawab oleh beliau. Siap. Mulung doain nih. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas sambutan yang cukup hangat dan cukup. Terima kasih. Ibu-ibu, boleh nggak kita yel-yel? Boleh ya? Kalau saya bilang Bison Indonesia, ibu jawabnya menangkan Andra Sony. Kalau saya bilang Andra Sony Dimianti, ibu-ibu jawabnya menang. Boleh nggak Bu? Bison Indonesia, yang kencang dong. Bison Indonesia, jari dong. Dulu tolong. Bison Indonesia, Andra Sony Dimianti. Sekali lagi ya, yang kencang Bu. Bison Indonesia, Andra Sony Dimianti. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ke ini. Foto. Video ya sekali lagi ya. Boleh Bu? Oke. Tangan udah jadi Bu izin. Bison Indonesia, Andra